Merapi, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, memiliki potensi kebencanaan sangat tinggi. Memiliki siklus erupsi setiap 2-5 tahun sekali. Di lerengnya masih terdapat pemukiman warga yang jaraknya sangat dekat dengan puncaknya. Sekarang saya udah berada di lereng Merapi, tepatnya di Dusun Ngeringin. Kita sedang memantau aktivitas Merapi, karena Merapi sendiri statusnya siaga level 3 ya Pak ya. Tapi kita akan menuju ke dusun seberang. Gimana keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Terletak di lereng timur gunung berketinggian 2.930 meter ini, Dusun Gli Giripasang atau yang biasa disebut Giripasang hanya berjarak 4 kilo dari puncaknya. Masuk dalam wilayah Desa Tegal Mulyo, Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dusun terisolir ini menyimpan pesona kearifan masyarakat yang unik. Ya ini Mbak, ratusannya alat transportasi yang menuju ke Dusun Giripasang yang oh paling ya. efektif. Oh ya. ini nih namanya gondola. Gondola Mbak, ya. Jadi ini satu-satunya alat transportasi dari Dusun Ngeringin ke Giripasang. Begitu Ya, juga dari betul. Giripasang ke Ngeringin. Salah satu kearifan dalam memanfaatkan bentang alamnya adalah keberadaan gondola di sini. Sebuah alat transportasi sederhana yang menghubungkan warga Giripasang dengan dunia luar. Keberadaan gondola sangat membantu warga guna memangkas jarak perjalanan mereka keluar kampung. Ini kalau kata warga di sini ya, kita tuh kalau belum biasa naik ini jangan lihat ke bawah karena bikin rasanya tuh makin takut. Jadi ini nih yang namanya transportasi ekstrim. Bukan hanya untuk transportasi warga saja, hasil alam seperti sayur mayur, buah-buahan, dan binatang ternak juga bisa diangkut alat hasil swadaya masyarakat ini. Ini luar biasa, bergelantungan di atas telik baja sepanjang 130 meter, di atas jurang yang dalamnya 150 meter. Wow, ikuti jejak saya, jejak petualang. Menaiki gondola tentu cukup memacu adrenalin saya. Harus menjaga keseimbangan agar gondola tidak oleng. Wow, akhirnya nyampe. Ini tuh rasanya tuh lama banget, padahal cuma deket loh. Tapi rasanya tuh lama, Pak, nggak nyampe-nyampe gitu. Gimana? Enak rasanya? Bapaknya udah biasa ya, Pak. Jadi caranya tuh sama kayak naik motor, tinggal digas. Mau kenceng, dianya juga jalannya kenceng. Mau pelan juga pelan. Tuh, makin menjauh tuh. Kearifan masyarakat Giripasang yang unik tentu sayang dilewatkan untuk menjadi rangkaian cerita petualangan kali ini. Dalam dusun Giripasang hanya terdapat 9 rumah, dihuni 12 kepala keluarga dan berjumlah 34 jiwa. Kampung ini berada di ketinggian 1158 mdpl dan menjadi salah satu desa tertinggi di lereng Merapi. Giripasang juga menjadi salah satu pemukiman warga yang tak pernah lepas dari ancaman erupsi Merapi. Tingkat kesuburan tanah yang tinggi membuat masyarakat Giripasang menggantung kehidupan mereka dari sektor pertanian. Namun sayangnya, tanaman mereka sering terdampak jika Merapi mulai aktif. Hujan abu terkadang merusak tanaman sayur, misalnya kembang kol. Sebenarnya udah rusak ya, tapi masih bisa ya Bu ya. Sebelum makin hancur lagi, harus kita ambil. Ini akibat dari hujan abu ya Bu ya. Tuh, dia rusak. Makanya yang masih bagus-bagus harus kita panen ya Bu. Masyarakat Giripasang terkadang harus memanen hasil sawah atau kebun lebih awal untuk menyelamatkan hasil pertaniannya dari debu Merapi. Wah, ini juga kena abu ya Bu ya? Iya. Oh, nih cabenya juga kena abu. Tapi kalau cabai dia lebih kuat daripada kembang kol ya.
Jadi kalau lagi bencana erupsi Merapi seperti ini, biasanya panennya cuma bisa menghasilkan 50% aja ya. Sebagian rusak, yang 50% lagi rusak. Selain masalah debu vulkanis, ketersediaan air di Giripasang juga hanya mengandalkan sistem tada hujan. Terletak di ketinggian, dusun ini sulit untuk mendapatkan air bersih. Jalan yang saya tapaki ini adalah satu-satunya akses darat untuk keluar masuk dusun Giripasang. Nah, jadi warga sini kalau ngambil air lewat sini. Airnya tuh adanya di dasar jurang. Berarti ini paling bawah berarti ya? Iya. Turun sampai paling bawah. Nah, di situ ada airnya. Ada. Wow. Yuk, Bu. Jalan tangga ini dibangun secara mandiri oleh warga Giripasang. Kurang lebih 1.000 anak tangga dan dibuat berkelok-kelok untuk mengurangi beban saat menanjak. Saya nggak ngebayangin loh, ini berangkatnya tuh bawa jerigen yang kosong. Nanti pulangnya bawa jerigen 25 liter, ada airnya dan jalanannya nanjak. Setiap hari, warga memanfaatkan mata air ini untuk berbagai keperluan. Nah, ini dia sumber mata air. Ini salah satu sumber mata air yang terbesar. Karena di sini ada beberapa ya, Bu. Iya. Tapi ini salah satu yang terbesar. Memiliki dasar berupa endapan lumpur, warga terbiasa mengambil air menggunakan cibuk untuk mencegah air menjadi keruh. Dingin banget ya airnya ya? Iya. Adem banget loh ini loh. Ini benar-benar sumber mata air dari gunung ya, Bu. Makanya dia bersih banget dan bisa kita lihat di sini banyak kecebongnya. Jadi kecebong ini salah satu indikator membuktikan kalau air ini tuh benar-benar masih bersih, belum tercemar. Ya memang air pegunungan ya masih sejuk banget nih tuh. Masih cukup dingin. Dingin, bersih banget. Ini bukan penuh lagi nih, namanya luber. Yuk, waktunya kita angkat 25 liter air. Naik tangga. Iya, naik. Aduh. Yuk. Aduh, berat banget. Aduh. Untuk ngambil 25 liter air aja, warga sini butuh perjuangan. Jadi bersyukur daerah tempat kita yang masih berkecukupan air ya, Bu. Iya. Ibu, semangat, Bu. Ukuran jerigen 25 liter cukup untuk kebutuhan hidup beberapa hari ke depan. Aduh. Ini karena jalanannya nanjak banget. Kita gantian ya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Capek banget. Ibu. Inilah rute yang selalu ditempuh para warga saat mengambil air bersih. Sungguh penuh perjuangan. Di sini ya, Bu ya. Iya. Aduh. Akhirnya sampai di kandang kambing. Coba kamu rangkai. Oke, terima kasih, Bu. Ya. Oh iya, Bu, nanti saya susul. Aduh, udah pada haus ya kamu ya? Nanti sabar. Udah haus tuh. Iya, sabar. Nih, jadi kalau ngasih minum kambing emang harus dicampur gini. Ini campurannya katul. Kalau nggak dicampur, belum tentu semua kambingnya mau minum. Selain untuk keperluan sehari-hari, hasil air yang didapat dengan penuh perjuangan ini harus dibagi dengan hewan-hewan ternak. Nah, sekarang kita mau olah hasil panen kita nih, kembang kol. Kita mau olah jadi oseng-oseng kembang kol. Cara masaknya simple banget. Bumbunya ntar tinggal digongsong, terus nanti kembang kolnya dicampurin udah.
Ketersediaan kembang kol saat ini sangat melimpah. Warga biasa mengolahnya menjadi oseng atau tumis kembang kol. Oke, dah ya Bu ya. Nih sambil nunggu oseng kembang kolnya mateng, saya mau ke sana tuh, mau ikut bikin glepung jagung. Kalau ini jenisnya apa Bu? Kapur. Jagung kapur. Dan ini udah disimpan selama 6 bulan. Jadi masa simpannya tuh bisa 6 bulan, setahun, 2 tahun, bahkan bisa sampai 3 tahun. Gelupung jagung atau tepung jagung menjadi salah satu bahan pokok di dusun ini. Untuk membuatnya harus melalui tahapan proses yang sangat panjang. Jagung tua harus dipipil dulu, kemudian ditumbuk hingga halus. Udah ya Bu. Nih setelah proses ngutili, proses yang nggak boleh dilewatin adalah harus dicuci dulu ya Bu. Bukan dicuci, sini dikom dulu ya. Jadi ini dikom tujuannya supaya nggak terlalu keras ketika ditumbuk nanti. Jadi proses penumbukan ini tuh ada 2. Yang pertama namanya bebak, yang kedua namanya glepung. Jadi kalau bebak itu dia menghilangkan kulit pada biji jagungnya. Terus setelah dihilangkan, nanti ditumbuk lagi, itu namanya glepung ya Bu. Tepung jagung yang sudah jadi bisa menjadi bahan berbagai olahan panganan. Namun kali ini kami akan membuat sego jagung. Ini namanya apa Bu? Ngintel ya? Iya. Ini prosesnya namanya unik banget. Ngintel tepung jagung. Jadi tepung jagungnya tuh dikasih air tapi jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan nanti jadinya bubur ya. Sego jagung atau nasi jagung biasa dibuat ketika masa gagal panen atau ketika terjadi musibah seperti erupsi Merapi. Oke, udah ya Bu, udah bisa dikukus nih. Proses selanjutnya dikukus. Kalau bahasa sini bilangnya didang. Setelah melalui proses yang panjang banget, waktu yang ditunggu-tunggu udah datang. Waktunya makan-makan. Apalagi hujan-hujan gini ya Bu ya. Terus penuh kabut, kayak gini perutnya udah makin keroncongan nih. Yuk makan nih Bu. Perpaduan rasa yang pas banget. Nasi jagungnya gurih, ditambah pakai sayur yang pedas, sama pakai ikan asin. Enak tenan. Nasi jagung memiliki nilai gizi lebih tinggi jika dibandingkan dengan nasi beras. Kandungan nutrisi nasi jagung tak bisa diabaikan manfaatnya bagi tubuh. Kandungan glukosanya yang rendah juga sangat baik bagi kesehatan. Sederhana namun kaya akan vitamin, serat, dan mineral terutama magnesium. Magnesium sangat bermanfaat bagi tubuh untuk menghindari penyakit diabetes dan darah tinggi. Ikuti jejak saya, jejak petualang.